Kisah pilu masa kecil Nyi Mas Gandasari, Panglima Perang Perempuan murid Sunan Gunung Jati. Sosok Nyi Mas Gandasari merupakan murid perempuan Sunan Gunung Jati yang sangat sakti. Beliau memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, sehingga susah untuk ditandingi oleh lawan-lawannya. Kesaktian yang dimiliki Nyi Mas Gandasari ini hingga menjadikannya Panglima Perang oleh Sunan Gunung Jati. Di balik kesaktiannya, asal-usul dari sosok Nyi Mas Gandasari memiliki sejarah yang sangat memilukan dan panjang. Nyi Mas Gandasari menjadi salah satu tokoh wanita yang kisahnya diceritakan dalam banyak naskah sejarah Cirebon. Beliau di kemudian hari menjadi tokoh yang sangat terkenal, karena ia dipercaya menjadi Panglima Perang andalan Kerajaan Cirebon. Menjadi satu-satunya orang dari kalangan wanita yang menjadi Panglima Perang di Kerajaan Cirebon. Bukan hanya itu saja, Nyi Mas Gandasari juga menjadi cikal bakal berdirinya salah satu desa, yakni Desa Panguragan yang kini berada di wilayah administratif Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Siapa sangka kalau Nyi Mas Gandasari sudah menjadi piatu sejak bayi. Bahkan ibunya meninggal kala dia belum diberi nama. Sangat memilukan perjalanan tentang kisah asal-usul dari sosok Panglima Perang wanita Nyi Mas Gandasari ini. Dikisahkan, berawal dari perjalanan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang untuk pergi menunaikan ibadah haji. Dua kakak beradik putra Prabu Siliwangi ini melakukan perjalanan untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang berhasil sampai ke Makkah dan menunaikan ibadah haji. Namun Pangeran Walang Sungsang harus berpisah dengan Nyi Mas Rara Santang, karena adiknya harus menikah dengan Syarif Hud, penguasa Mesir saat itu. Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang tanpa sang adik kesayangannya, yaitu Nyi Mas Rara Santang. Di tengah perjalanan pulang, sebelum sampai ke Cirebon, Pangeran Walang Sungsang mampir di Kerajaan Pasai. Saat Pangeran Walang Sungsang berada di Pasai, wilayahnya tengah dilanda wabah penyakit yang mematikan. Bukan hanya rakyatnya yang terkena wabah penyakit tersebut, bahkan raja dan juga permaisurinya terkena wabah itu. Pangeran Walang Sungsang akhirnya ikut membantu untuk membuatkan obat wabah yang melanda di negeri Pasai. Hingga beberapa rakyat bisa berhasil selamat dari wabah penyakit yang mematikan itu. Bahkan Raja Pasai pun bisa kembali pulih karena berhasil diobati. Namun sayang bagi permaisuri sang raja, yang saat itu sedang hamil 9 bulan, tidak berhasil diselamatkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Beruntung bayi yang ada dalam kandungan sang permaisuri Raja Pasai bisa diselamatkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Bayi itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyi Mas Gandasari. Nyi Mas Gandasari kecil yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis. Namun anehnya ketika ditimang Pangeran Walang Sungsang, bayi ini akan terdiam. Melihat keanehan itu, Raja Pasai akhirnya mempercayakan bayi Nyi Mas Gandasari kepada Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari diserahkan untuk dididik dan besarkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Bukan hanya itu saja, Raja Pasai mempercayai Pangeran Walang Sungsang, lantaran ia tahu kalau sang pangeran adalah seorang putra raja. Akhirnya bayi Nyi Mas Gandasari dibawa pulang ke Cirebon oleh Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari kelak ketika tumbuh dewasa menjadi murid Sunan Gunung Jati, sekaligus menjadi Panglima Perang Kesultanan Cirebon. Itulah sekelumit kisah memilukan tentang Nyi Mas Gandasari, putri dari Raja Pasai. Dan ketika Nyi Mas Gandasari dewasa, ia tumbuh jadi wanita sakti, dan menjadi Panglima Perang kepercayaan Sunan Gunung Jati. Setiap sejarah pasti memiliki banyak versi yang berbeda, tidak menutup kemungkinan penuturan dalam video ini banyak perbedaan dengan versi lainnya juga. Wallahu a'lam bishawab.